Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Meski dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan pokok bahasan garis dan sudut mengenai sudut, yaitu hubungan antar sudut. Sudah kita bahas, yaitu berpelurus dan berpenyiku. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bertolak belakang dan dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti sub pokok bahasan atau pokok bahasan yang lainnya. Baik anak-anak, kita mulai materi kita kali ini yaitu hubungan antar sudut bertolak belakang. Di sini terdapat dua garis yang saling berpotongan membentuk 4 sudut, 1, 2, 3, dan 4. Dari sudut-sudut yang terbentuk terdapat pasangan sudut yang memiliki hubungan bertolak belakang, yaitu 1 dengan 3. Sudut yang bertolak belakang memiliki besar sama. Kemudian pasangan yang lain yaitu kita cari warna ya 2 dan 4. Besarnya sama. Jadi sudut-sudut yang memiliki hubungan bertolak belakang besarnya sama. Kemudian akan kita singgung, akan kita ulang ya, tentang hubungan sudut yang saling berpelurus. Dari dua garis yang saling berpotongan itu memiliki hubungan berpelurus, yaitu 1 dengan 2, nih ya, ini adalah berpelurus. Bagaimana hubungan besarnya anak-anak? Ya, jumlah besarnya adalah 180 derajat. Kemudian pasangan yang lain yaitu 1 dengan 4. Gini ya, 1 dengan 4. 2 dengan 3. Ini ya, 2 dengan 3. Kemudian 3 dengan 4. Nah, ini adalah pasangan-pasangan sudut yang saling berpelurus. Hubungan besarnya itu kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Bisa difahami? Boleh, kita lanjutkan anak-anak. Contoh soalnya yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C dari gambar berikut. Di sini A plus 60 adalah 180 derajat. Karena apa anak-anak? Iya, di sini adalah saling berpelurus. Kemudian masing-masing ruas dikurangi 60, sehingga ini diperoleh 0. A sama dengan 120 derajat. Kemudian 60 sama besar dengan B. Kenapa? Ya, karena keduanya saling bertolak belakang. Sehingga kita peroleh 60 sama dengan B, yaitu B sama dengan 60. Kemudian A sama dengan C. Kenapa kok A sama dengan C? Ya, keduanya juga saling bertolak belakang. Besarnya sama. Sehingga kita peroleh C adalah 120 karena A adalah 120 derajat. Sehingga dapat disimpulkan A sama dengan 120 derajat, B 60 derajat, dan C 120 derajat. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di bawah. Tentukan nilai X plus Y plus Z. Alternatif penyelesaiannya di sini 2X dan 120 derajat itu adalah bertolak belakang, maka hubungan besar sudutnya sama. Sehingga kita peroleh X sama dengan berapa nak? Iya, 60. Masing-masing dibagi dengan 2 ya. Bagi 2 gitu ya. Kemudian 5Y sama dengan 3Y ya, sama dengan 52. Ini keduanya juga bertolak belakang,
maka besarnya sama, sehingga kita peroleh masing-masing kita bagi berapa ini? Ya, 3. Kalau ini tadi dibagi dengan 2. Kita peroleh Y sama dengan 14. Kemudian 68 sama dengan 5Z plus 3. Ini juga beralasan dengan bertolak belakang, yaitu besarnya sama. Sehingga kita peroleh masing-masing ruas kita kurangi 3. 3 dikurangi 3 itu 0. Sehingga kita peroleh 65 sama dengan 5Z. Masing-masing ruas diapakan, Nak? Iya, dibagi dengan 5. Sehingga kita peroleh Z sama dengan 13. Dapat kita hitung X plus Y plus Z sama dengan 60 derajat ditambah 14 derajat ditambah 13 derajat sama dengan 87 derajat. Bisa difahami? Ya, kita lanjutkan. Kemudian hubungan antar sudut selanjutnya yaitu hubungan sudut yang dibentuk oleh 2 garis sejajar dipotong sebuah garis. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu 2 garis sembarang yang dipotong oleh garis lain yang disebut sebagai garis transversal. Di sini terdapat 2 garis yaitu M dan L dipotong oleh garis K, yaitu sebuah garis transversal ya yang memotong garis M dan L. Adapun daerah-daerahnya, daerah yang terletak di antara 2 garis itu adalah daerah dalam dan daerah yang di luar garis adalah daerah luar. Kemudian jika 2 garis itu dipotong oleh sebuah garis transversal, maka ada daerah di salah satu sisi sebelahnya daerah garis transversal itu adalah daerah sepihak dan sisi yang lain itu adalah daerah sepihak yang lainnya. Kita lanjutkan yang kedua yaitu hubungan sudut-sudut yang dibentuk 2 garis yang dipotong oleh garis lain atau disebut sebagai garis transversal. Yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Kita lihat dulu, di sini terdapat 2 garis M dan L dipotong oleh sebuah garis transversal yaitu garis K. Nah, mana nih yang sehadap? Ya, sehadap itu maksudnya apa anak-anak? Kalau misalkan kalian berdua, kamu dengan teman kamu. Kalau kamu menghadap ke selatan, temanmu menghadap kemana? Ya, ke selatan. Kalau temanmu menghadap ke kiri, kamu menghadap kemana? Ke kiri juga. Temanmu ke kiri, gitu ya. Kalau kamu menghadap ke utara, temanmu juga ke utara. Itu namanya sehadap, satu hadap. Nah, mana sudut yang mana yang sehadap? 1 dengan 5. Ada lagi 2 dengan 6. Masih ada? Ya, 3 dengan 7 dan 4 dengan 8. Pasangan-pasangan tersebut merupakan pasangan sudut yang sehadap. Baik, hubungan yang kedua yaitu sudut-sudut dalam sepihak. Di sini sudah ada istilah dalam dan sepihak. Tentunya sudut-sudut itu terletak di dalam atau terletak di antara 2 garis yang dipotong yaitu M dan L dan sepihak. Sepihak itu dibatasi oleh garis pemotongnya. Berarti yang dalam yang mana? 3 dan 5. Itu adalah pasangan sudut dalam sepihak. Masih ada yang lain? Iya, yaitu 4 dan 6. Dia adalah pasangan sudut dalam sepihak. Kemudian hubungan yang ketiga, sudut-sudut luar sepihak. Tentunya kalau luar ya dia letaknya pasti di luar dan sepihak. Yang luar yang mana nih? 1 dan 2. Ini luar. 7 dan 8. 1, 2, 7, 8. Ini terletak di luar. Nah, sudut-sudut luar sepihak, 1 dengan siapa? Iya, 1 dengan 7. Itu adalah luar dan sepihak. Kemudian, ya, 2 dan 8. Itu adalah sudut-sudut luar dan sepihak. Baik, kita lanjut. D. Sudut-sudut
dalam berseberangan. Nah, ini berseberangan. Sekarang anak-anak, kalau kalian menghadap ke selatan, teman kamu berseberangan dengan kamu, itu menghadap ke mana? Ya, ke utara. Kalau kamu ke barat, berseberangan dengan kamu, temanmu menghadap ke mana? Ke timur. Nah, untuk sudut-sudut ini, satu, ini yang ditanyakan dalam ya. Tentunya yang ini yang kita bicarakan adalah sudut dalam. Sudut dalam itu 3, 4, 5, 6. Berarti 3 dengan siapa ya yang berseberangan? Ya, 3 dengan 6. Dia berseberangan. Masih ada? Ya, yaitu 4 dan 5. Dia berseberangan. Kemudian hubungan selanjutnya yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Di sini luar anak-anak. Berarti sudut-sudut yang terletak di luar dua garis yang dipotong. Sekarang satu dulu. Satu berseberangan dengan siapa? Iya, satu berseberangan dengan sudut 8. Kemudian 2 berseberangan dengan sudut 7. Bisa difahami anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, hubungan sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar dipotong sebuah garis transversal. Di sini terdapat dua garis yang sejajar, yaitu garis M dan L. Nah, sekarang kita akan mengingat terlebih dahulu bagaimana dua garis sejajar itu jika didekatkan, ya, suatu ketika kedua garis tersebut akan berimpit. Ini ya. Ya. Sekarang kita akan mencari hubungan besar sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Di sini terdapat dua garis M dan L yang sejajar dan sebuah garis yang memotong, yaitu garis K sebagai garis transversal. Kita sudah tahu jika dua garis sejajar didekatkan, suatu ketika berimpit seperti berikut ini. Nah, dari sini kita akan mencari hubungan besar sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Yang pertama, sudut sehadap. 1 sehadap dengan 5. 2 dengan 6. Kemudian 3 dengan 7. 4 dengan 8. Bagaimana hubungan besarnya dari pasangan-pasangan tersebut? Kita lihat 1 dengan 5 anak-anak. 1 dengan 5 ini letaknya di tempat yang sama. Maka keduanya memiliki besar yang sama. Kemudian 2 dan 6. Ini juga diletak di tempat yang sama. 3 dengan 7. 4 dengan 8. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Ya, dua sudut yang memiliki hubungan sehadap, maka besarnya sama. Gitu ya. Kemudian dalam berseberangan. Mana nih dalam? Kita lihat. 4 dengan berseberangan anak-anak. Kalau berseberangan itu berarti berlawanan arah ya. 4 dengan 6. Ada lagi? Oh ya, 3 dulu ya. 3 dengan 5, 4 dan 6. Nah, bagaimana besar sudutnya? Kita lihat di sini. 3 dan 5. 3 dengan 5. Tampak bahwa ini adalah bertolak belakang. Bagaimana hubungan besar sudut bertolak belakang? Ya, sama. Jadi, sudut-sudut dalam berseberangan itu memiliki besar yang sama. Bagaimana untuk luar berseberangan? Luar berseberangan itu contohnya yang mana ya? 1 dengan 7. Masih ada lagi 2 dengan 8. Ini ya. Bagaimana besarnya? Kita lihat. 1 dengan 7. 1 dengan 7 bertolak belakang, besarnya sama. 2 dengan 8 bertolak belakang juga, besarnya juga sama. Dengan demikian dapat disimpulkan sudut-sudut yang berseberangan
baik dalam maupun luar, itu besarnya sama. Bisa difahami? Ya, baik kita lanjut. Hubungan sudut yang lain yaitu dalam sepihak. Dalam berarti terletak di antara dua garis yang dipotong. Kemudian sepihak berarti sepihak yang dibatasi oleh pemotongnya 4 dan 5. Ya, 4 dan 5, kemudian masih ada lagi 3 dan 6. Nah, hubungan selanjutnya yaitu luar sepihak. Yang mana 1 dengan 8, pasangan apa lagi? 2 dengan 7. Nih ya, 2 dengan 7 gitu. Bagaimana hubungan besarnya? Kita lihat 4 dan 5. 4 dan 5. Oh, mereka saling berpelurus. Gini ya. Kalau dua sudut saling berpelurus itu hubungan besarnya bagaimana? Iya, jumlahnya 180 derajat. Kemudian 3 dan 6. 3 dan 6 berpelurus juga di sini. Nah, jumlahnya 180 derajat. Masih ada lagi? Nah, untuk dalam sepihak 4 dengan 5, 3 dengan 6. Kemudian untuk luar sepihak anak-anak, 1 dan 8. 1 dengan 8. Oh, berpelurus juga. Jumlahnya 108, 180. 8 dan 2 dan 7 ya. 2 dan 7 berpelurus juga. Jumlahnya 180 derajat juga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasangan sudut-sudut sepihak baik dalam maupun luar besarnya jika dijumlah adalah 180 derajat. Bisa difahami? Ya, kita lanjutkan. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar sudut 1, 2, 5, dan 6. Alternatif penyelesaiannya, di sini tampak bahwa sudut 1 dengan sudut yang besarnya 60 derajat itu adalah bersaling berpelurus. Dua sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Maka bisa kita ambil persamaan sudut 1, besar sudut 1 ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Masing-masing kita kurangi dengan 60 derajat, kita peroleh, ini habis ya, 0. Kemudian besar sudut M1, besar sudut 1 itu adalah 120 derajat. Kemudian sudut 2 itu sama dengan sudut yang besarnya 60 derajat. Kenapa? Karena keduanya saling bertolak belakang. Sudut 5 sekarang. Besar sudut 5 itu adalah ini ya. Sudut 5 itu sehadap dengan sudut yang besarnya 60 derajat. Maka besarnya sama, yaitu besar sudut 5 sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut 6, besar sudut 6 dengan sudut 5 itu sama. Kenapa? Dia adalah saling bertolak belakang. Besarnya sama. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa besar sudut 1 120 derajat, besar sudut 2 60 derajat, besar sudut 5 60 derajat, dan besar sudut 6 adalah 60 derajat. Contoh yang kedua, diketahui gambar berikut. A, berapa besar X dan Y? B, berapa nilai 3X ditambah 2Y? Alternatif penyelesaiannya, di sini tampak bahwa sudut Y dan sudut yang besarnya 60 derajat itu memiliki hubungan ya luar berseberangan. Luar berseberangan itu besarnya bagaimana? Ya, sama ya anak-anak ya. Sehingga kita peroleh besar sudut Y sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk mencari X itu kita gunakan sudut yang memiliki besar 2X dan sudut yang memiliki besar 60 di sini. Dia adalah luar sepihak.
Bagaimana hubungan besarnya? Yaitu jumlahnya 180 derajat. Atau bisa dengan sudut ini, ya. Sudut ini boleh. Dia saling berpelurus, nanti sama aja. Sehingga kita peroleh 60 derajat ditambah 2x sama dengan 180 derajat. Kita kurangi masing-masing ruas dengan 60, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 120. Masing-masing ruas dibagi 2, sehingga kita peroleh x sama dengan 60. Kemudian D, 3x ditambah 2y itu sama dengan 3 kali 60 ditambah 2 kali 60. Sama dengan 180 ditambah 120 sama dengan 300. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai 3x plus 2y adalah 300 derajat. Bisa difahami? Nomor 3, tentukan nilai X dari gambar berikut ini. Di sini tampak sudut-sudut yang diketahui itu memiliki hubungan dalam sepihak. Untuk dua sudut dalam sepihak itu besar sudutnya adalah berjumlah 180 derajat. Sehingga kita peroleh 2x ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 180. 10 ditambah 30 itu adalah 40, sehingga kita peroleh 2x tambah 40 sama dengan 180. Masing-masing ruas kita kurangi dengan 40. Ini 0 ya, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 140. Masing-masing ruas kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 1 kali x sama dengan 70. Bisa disimpulkan bahwa nilai X adalah 70 derajat. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Keempat, tentukan nilai X dari gambar berikut. Di sini tampak bahwa sudut-sudut yang diketahui memiliki hubungan luar berseberangan. Besar sudutnya adalah sama. Sehingga kita peroleh 7x ditambah 30 sama dengan 15x dikurangi 18. Masing-masing ruas dikurangi 30. Ini 0 ya. Sehingga kita peroleh 7x sama dengan 15x min 48. Masing-masing ruas dikurangi 15x. Sehingga kita peroleh negatif 8x sama dengan negatif 48. Ini 0 ya. Kemudian masing-masing dibagi negatif 8. Kita peroleh negatif 8 dibagi negatif 8 itu adalah 1. 1 kali X adalah X. X sama dengan 6. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai X adalah 6 derajat. Bisa difahami ya anak-anak? Iya, mudah kok. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kelima terakhir anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas diketahui garis G dan K adalah sejajar, sudut P2 sama dengan sudut P3, dan sudut R1 sama dengan sudut R2. Jika sudut P1 sama dengan 128, tentukan besar sudut-sudut yang lainnya. Baik, kita berusaha untuk menyelesaikannya. Di sini sudut P1, P2, P3 itu membentuk sudut lurus. Maka jumlah ketiganya adalah 180 derajat. Bisa kita tulis, besar sudut P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 180 derajat. Di sini diketahui bahwa sudut P1, P2 sama dengan besar sudut P3, sehingga kita bisa gantikan ini juga sudut P1 ini besarnya 128. Kita gantikan 128 derajat ditambah ditambah sudut P2 ditambah sudut P2 sama dengan 180 derajat. Kenapa ini kok P2 ya? Karena kita dari soal P2 sama dengan sudut P2 sama dengan sudut P3 ya. Kemudian sudut P3-nya kita ganti dengan sudut P2. Kemudian
kita sederhanakan, 128 ditambah 2 sudut P2 sama dengan 180. Kita kurangi masing-masing ruas dengan 128 sehingga kita peroleh 2 sudut P2 sama dengan 52 derajat. Kita peroleh sudut P2 adalah 26 derajat. Kemudian besar sudut P3. Di sini diketahui bahwa besar sudut P2 sama dengan besar sudut P3. Sehingga bisa kita peroleh besar sudut P3 adalah 26 derajat. Kemudian kita cari besar sudut R1. Di sini pada gambar tampak bahwa sudut R1 dalam berseberangan dengan sudut P2 digabung dengan sudut P3. Apa hubungan dalam berseberangan? Ya, sama. Sehingga bisa kita tulis sudut R1 sama dengan sudut P2 ditambah sudut P3. Sama dengan 26 derajat ditambah 26 derajat sama dengan 52 derajat. Kemudian sudut R2. Di sini diketahui sudut R2 sama dengan sudut R1, sehingga kita peroleh sudut R2 sama dengan 52 derajat. Dan sudut R3, di sini kita lihat, nih ya, sudut R3 ya anak-anak ya. Sudut R3 di sini adalah pelurus dari sudut R1 digabung dengan sudut R2. Kita lihat, ya, ini ya. Nah, ini di sini. Sehingga bisa kita tulis sudut R3 sama dengan 180 dikurangi R2 dikurangi R1. Atau bisa kita tulis seperti ini, sehingga kita peroleh sudut R3 adalah 76 derajat. Bisa difahami ya anak-anak? Iya, kalau tidak paham bisa diputar lagi nanti. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.